Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Eko, NPM 412306 semester 4. Saya merupakan mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi, video ini saya buat sebagai hasil laporan praktikum pada mata kuliah Perencanaan Manajemen dan Lahan Kering. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pupuk kompos biochar yang dimulai dari proses pembuatan biochar sekam padi, mol air beras sebagai organisme, dan juga proses pembuatan pupuk kompos. Maka dari itu, ayo teman-teman simak video saya berikut ini. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu lahan kering. Jadi lahan kering adalah area tanah yang memiliki curah hujan rendah atau tidak teratur sehingga ketersediaan airnya itu terbatas. Ini dapat berupa gurun, padang rumput atau wilayah lainnya yang kering dan memiliki kondisi tanah yang kurang subur. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Hidayat, lahan kering adalah suatu bentuk daerah atau ekosistem yang tidak pernah digenangi atau tergenang oleh air sepanjang tahunnya, dengan luas total hampir 148 juta atau 78% dari luas daratan Indonesia. Terdapat juga ciri atau sifat dari lahan kering, yaitu diantaranya tanah keras, curah hujan rendah, kelembapan tanah rendah, dan juga vegetasi terbatas. Dari ciri atau sifat lahan kering ini dapat menimbulkan masalah dalam tanah, diantaranya yaitu kurangnya unsur hara, tanah terlihat kering, dan juga lahan terlihat lengas. Karena adanya masalah tersebut, maka upaya seperti manajemen kesuburan tanah di lahan kering dapat menjadi solusi. Metode yang digunakan adalah dengan cara mengaplikasikan pupuk organik atau kompos biochar. Pupuk organik lebih unggul dibanding pupuk kimia sintetik karena dia tidak beracun dan ketika digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan sampai dengan hasilnya tidak menimbulkan residu bahan kimia yang bisa merusak tumbuhan. Salah satu pupuk organik yang dibuat dalam praktek adalah kompos biochar. Bahan-bahan pembuatan biochar sekam padi. Yang pertama sekam padi kering, yang kedua ranting kayu kering, yang ketiga air. Selanjutnya adalah alat-alat pembuatan biochar sekam padi, yaitu yang pertama corong, yang kedua ember, yang ketiga skop, dan yang keempat pemantik. Cara membuat biochar sekam padi. Yang pertama, siapkan lahan terbuka sebagai tempat pembakaran. Isi corong dengan ranting kayu. Tumpukan sekam di bagian luar corong sampai mengelilingi corong. Yang berikut, bakar ranting kayu yang sudah ada di dalam corong. Perhatikan pembakaran. Ketika bagian atas sudah terlihat menghitam karena terbakar, segera tutupi lagi dengan sekam yang belum terbakar. Perhatikan terus pembakarannya. Ketika sudah kelihatan terbakar sampai bagian luar, biarkan saja sampai semua menghitam atau terbakar menjadi arang. Saat semua sudah terbakar merata, bolak-balik lalu disiram dengan air agar biochar menjadi dingin. Isi biochar ke dalam karung, kemudian simpan di tempat yang aman. Setelah itu, biochar sudah siap digunakan kapan saja. Yang berikut adalah proses pembuatan mol organisme. Alat yang digunakan yaitu botol aqua berukuran 1,5 liter, bokor sebagai tempat penampung air beras. Bahan-bahan yang digunakan air beras 1 liter, air kelapa 1 gelas, gula 1/4 sendok makan, dan juga dedak padi secukupnya. Cara membuat mol air beras. Tuangkan air beras ke dalam botol aqua sebanyak 1 liter. Setelah itu, tuangkan 1 gelas air kelapa ke dalam aqua yang berisi air beras. Setelah itu, tambahkan gula sebanyak 1/2 sendok makan. Setelah itu, tambahkan dedak secukupnya. Setelah semua bahan telah dimasukkan, maka tutup botolnya dengan rapat.
Catatan penting, mol beras ini harus disimpan di ruangan yang gelap dan pastikan tidak ada sinar matahari yang masuk. Setiap pagi mol harus dibuka agar uapnya dapat keluar sehingga tidak terjadi ledakan. Hal ini dilakukan selama 5 hari atau 1 minggu sehingga mol bisa digunakan. Mol akan dikatakan berhasil apabila aromanya seperti tuak manis atau aromanya itu harum. Yang berikut adalah kita masuk pada proses pembuatan pupuk organik, di mana bahan yang digunakan di sini yaitu yang pertama kotoran ternak dan hijauan yang merupakan sumber unsur hara dan makanan bagi mikroorganisme pengurai. Yang kedua adalah dedak. Dedak dengan struktur yang halus akan menjadi bahan makanan yang pertama dikonsumsi oleh mikroorganisme pengurai. Yang ketiga adalah gula, yang menjadi sumber energi bagi mikroorganisme pengurai. Yang keempat adalah mikroorganisme atau mol air beras, yaitu sebagai bibit organisme. Selanjutnya adalah langkah pembuatan atau cara pembuatan pupuk kompos biochar. Yang pertama, siapkan tempat yang luas untuk melakukan campuran pupuk kompos biochar. Tebar hijauan di bagian dasar, lalu tebar kotoran ternak di lapisan kedua. Tebar biochar di lapisan ketiga, dan langkah berikutnya sebelum melakukan pencampuran, maka siapkan campuran mol dan air 1 ember. Selanjutnya, tambahkan gula pada campuran mol dan air tadi, lalu siramkan pada bahan kompos biochar sampai semua bahan tercampur merata. Selanjutnya, bentuk semua campuran bahan dengan rapi berbentuk segi 4 dengan tinggi kurang lebih 30 cm. Taburi dedak di bagian atas campuran pupuk kompos biochar tadi. Tutup rapat menggunakan karung agar tidak terkena sinar matahari dan air hujan, dan gunakan kayu dan batu untuk menindih karung penutup agar tidak tertiup angin. Yang berikut, pupuk kompos yang sudah tercampur dan tertutup wajib dikontrol setiap hari selama 1 minggu. Tetapi pada hari kelima akhir pekan, kita wajib melakukan pembalikan pada pupuk biochar, kemudian ditutup kembali sampai nanti semua bahan sudah terkomposisi menjadi kompos atau seperti tanah. Langkah selanjutnya, apabila sudah sampai 1 minggu, kompos tersebut dipindahkan ke dalam karung, lalu disimpan di dalam ruangan tertutup. Lalu, pupuk biochar sudah siap untuk digunakan. Di sini juga saya melampirkan foto bersama selama kegiatan praktikum bersama teman-teman kelompok saya, mulai dari awal praktikum hingga akhir praktikum. Sekian video laporan hasil praktikum saya. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah bersama-sama melancarkan proses praktikum ini, sehingga laporan praktikum saya juga berjalan dengan lancar.